Puisi sebenarnya bisa jadi terapi ya. Puisi itu bisa jadi terapi, menulis ya pada umumnya, menulis puisi juga bisa jadi terapi. Tetapi gini, buku itu naskah itu supaya menjadi buku, jadi beliaulah yang membukukan, bukan saya sebenarnya. Saya hanya sebagai penulisnya saja. Kemudian berlanjut ke buku-buku berikutnya, dan memang saya masih belum membuka diri untuk di daerah saya sendiri dulu. Kenapa? Karena saya belum menemukan insan-insan yang sesama pegiat literasi, sesama pecinta puisi, apalagi yang dikatakan sesama penulis puisi. Padahal saya tahu di Luwu ini banyak sekali penulis. Dan penulis pertama yang saya kenal di Luwu itu adalah Bapak Asran Salam. Dan alhamdulillah dari tahun lalu sudah memiliki buku saya yang saya sumbangkan di rumah baca beliau. puisi sebenarnya bisa jadi terapi ya. Puisi itu bisa jadi terapi, menulis ya pada umumnya, menulis puisi juga bisa jadi terapi. Tetapi gini, kalau kita kenal negara Pakistan, negara Islam Pakistan, itu negara itu tumbuh dan lahir atau didirikan itu karena puisi. Itu kita bisa baca sejarahnya itu. Konon katanya negara itu diinspirasi dari puisi-puisinya Muhammad Iqbal. Penyair India gitu ya. Dulu masih India. Masih Mumbai ya, Mughal. Nah, negara itu berdiri itu di atas diinspirasi dari puisi-puisinya Muhammad Iqbal. Kemudian perlawanan di Indonesia 98 itu juga bisa dipengaruhi oleh puisi-puisi Widjie Tungkol. Sehingga ketika bertanya apa sih sumbangsi puisi banyak sekali sumbangsinya. Kalau filsafat membuat kita rasional, kalau puisi membuat kita intuitif, kira-kira seperti itu. Jadi dia belajar sastra pada umumnya, apalagi puisi, itu mempunyai efek terhadap kepekaan intuitif kita. Kita bisa peka, bisa menjadi lebih peduli, bisa lebih apa dan seterusnya, itu karena kebiasaan kita puisi. Jadi sebenarnya keseringan bersentuhan dengan puisi itu memancing dimensi-dimensi kepekaan kita. Kira-kira seperti itu. Ketika kita bertanya tentang fungsi puisi. Nah, apakah puisi membangun peradaban? Ya, sejarah-sejarah itu tadi saya gambarkan, ternyata puisi punya sumbangsi besar. Kemudian hampir semua kitab suci itu dibahasakan tidak seperti bahasa matematis. Masuk surga itu 1 2 masuk surga, tidak gitu. Semua kitab suci itu dibahasakan dengan anasir sastrawi. Al-Quran umumnya pun juga dibahasakan sastrawi. Kenapa? Saya kadang berpikir kenapa semua kitab suci itu dibahasakan dalam bentuk sastrawi? Karena ketika dia terang, jelas dan seterusnya, maka dia selesai satu kali baca aja, tidak usah. Tidak ada pemaknaan yang lahir setelahnya. Maksudnya kalau kita bahas matematika 1 tambah 1 2 ya sudah selesai 2. Tapi baca Al-Quran tidak seperti itu. Semakin kita membaca berulangnya, semakin lahir makna-makna baru yang bisa kita sebut. Makanya dia harus bahasa sastra. Karena sastra itu selalu melahirkan makna-makna baru. Misalnya kita baca puisi 1 hari ini, kita menemukan makna 1 hari ini. Tapi ketika kita membaca ulangnya, kita bisa menemukan makna yang baru. Itu kelebihan dari sastra. Sastra itu dalam hal puisi misalnya itu memberikan kita keluasan makna, tidak memberikan kita kesempitan makna. Sehingga ketika sesuatu itu dibahasakan dengan sastra, maka kita akan memiliki kekayaan makna. Makanya kitab suci Al-Quran misalnya dibahasakan dalam bentuk sastra. Karena ketika sastra itu mengaktifkan imajinasi kita. Nah, imajinasi itu memunculkan pemaknaan. Misalnya ketika Al-Quran bicara tentang surga, dia bicara tentang apa? Sungai-sungai mengalir di bawahnya. Itu kan imajinatif sekali. Tidak langsung memberikan definisi kitab yang jelas. Oh, surga itu sebenarnya tidak. Saya sangat ya, sejauh pembacaan saya sangat jarang menemukan atau bahkan belum menemukan ketika Al-Quran membahas terma sesuatu itu ada definisinya yang jelas dan terang. Kadang-kala ya, tetapi
Kecuali kalau dia ayat-ayat, apa lagi namanya? Ayat-ayat, saya agak lupa, ada ayat mutasyabihat, ada ayat apa lagi? Muhkamat, kira-kira gitu. Saya hanya mengetes peserta saja. Jadi ada, tapi pada umumnya ayat-ayat dalam kitab suci itu sangat gelap. Gelap yang saya maksud butuh pembacaan berulang-ulang untuk bisa menemukan maknanya. Makanya kenapa ada ilmu tafsir keluar? Karena itu sastra itu butuh tafsir. Matematika tidak butuh tafsir, 1 tambah 1 ya selesai, 2 kira-kira gitu. Jadi kenapa ada ilmu tafsir? Kenapa ada hermeneutika dalam bahasa modern sekarang? Itu karena sastra itu, karena dia dibahasakan dalam sastra. Ini pengetahuan saya, bisa saja misalnya teman-teman berbeda. Ini pendapat saya saja, bisa diikuti juga bisa tidak. Terima kasih. Itu tadi pemaparan tentang manfaat puisi dari Kakanda Asran. Ternyata puisi mampu menyatukan sebuah negara. Saya baru tahu itu. Saya tahunya Kak, puisi itu mampu menyatukan dua hati yang sedang kasmaran di sore hari menuju senja. Itu yang aku paham tentang puisi hari ini, teman-teman. Jadi puisi yang saya tahu hari ini ya puisi tentang senja, kopi yang membuat asam lambung. Oke, kita pindah ke yang punya puisi-puisi yang sudah mantap sekali caranya. Saya baca beberapa puisinya tadi Kakanda Alvin, dan saya pikir ada ya orang dulu ternyata yang bisa menulis puisi sebaik ini. Seperti Kakanda Asran tadi, saya juga beberapa kali mencoba menulis puisi dan hasilnya selalu buruk. Ya. Jadi saya kembali ke senja-senja lagi. Ya, tapi Kakanda Alvin mungkin bisa dipaparkan kenapa sih kita harus menulis puisi? Seberapa pentingkah puisi itu mempengaruhi kehidupan? Gitu. Kenapa Kak Alvin mau menghabiskan waktunya hanya untuk menulis puisi? Ya, tabekkanlah. Ya, kalau berbicara tentang puisi, spesifiknya itu kembali kepada siapa yang menulis puisi itu. Karena kalau menurut saya semua karya sastra itu memiliki ranahnya masing-masing. Ya, kemungkinan kalau orang pencinta prosa ketika membaca puisi menganggap bahwa puisi itu tidak bermanfaat bagi dirinya. Dan seperti itu pula saya, ketika saya sebagai pecinta puisi dan memang penulis puisi, ketika membaca prosa berlama-lama itu saya malah pusing, malah bingung ini ngomong apa. Jadi kalau dia bilang puisi jelek, Tabe yang bilang puisinya jelek, itu menurut saya puisi itu tidak ada yang jelek. Karena puisi memiliki arti tersendiri. Puisi itu sudah dikatakan bahwa ketika kita mendaulat bahwa tulisan ini adalah sebuah puisi, berarti tulisan itu mengandung unsur keindahan. Berarti tulisan itu tidak jelek. Hanya dua kemungkinan, mungkin si penulis belum menemukan yang menurut dirinya yang terbaik untuk yang dia tulis, atau yang kedua merendahkan diri, itu saja. Jadi kalau yang di samping saya dua-duanya kayaknya sepertinya lebih ke poin yang kedua. Kalau dikatakan puisi jelek karena saya sendiri, ya kalau buka-buka rahasia saya bisa buka rahasia. Ya, saya sudah membaca dan bahkan naskah dari beliau saya yang menulis kata pengantar, cuman sampai hari ini belum bisa diterbitkan karena sesuatu hal. Dan kita sama-sama menunggu karya puisi dari beliau, jangan artikel terus. Iya, jangan artikel terus. Bukan, iya, karena kita kan berbicara tentang puisi, jangan bawa artikelnya ke sini, bawa puisinya dong. Terus yang kedua, untuk manfaat bagi saya pribadi, seperti yang katakan tadi, bahwa puisi itu mengandung unsur keindahan. Dari keseluruhan badan puisi itu ada keterkaitan dan yang tidak mudah untuk kita bikin. Memang bukan asal menulis. Jadi makanya ada tulisan yang tidak termasuk puisi. Karena kalau dikatakan semua ini adalah puisi, berarti benar sudah ada puisi jelek. Tapi kalau menurut saya puisi, kalau dia sudah dikatakan didaulat menjadi sebuah puisi, itu tidak jelek lagi. Karena puisi itu mengandung salah satu unsurnya adalah memiliki kata-kata yang indah, memiliki bahasa yang indah.
Indah dalam konsep ya tergantung dari siapa yang membacanya. Kemungkinan saya katakan indah tapi ulfanya bilang tidak, ini tidak indah, itu tidak masalah. Karena pada dasarnya kan multitafsir, makanya dikatakan bahwa puisi itu multitafsir. Tergantung dari siapa yang membacanya dan menafsirkannya seperti apa, dan itu memang sudah hak dari pembaca. Sebagai penulis, ketika saya melempar puisi saya ke publik, itu sudah bukan milik saya lagi, itu sudah milik publik, dan terserah publik menafsirnya seperti apa. Pada 3 buku terakhir yang saya tulis, kalau saya ditanya langsung Alvin menulis apa, saya hanya mampu menjawab itu transendental, yaitu universal secara pribadi. Tapi ketika teman-teman membacanya, ada yang mengatakan Bang Alvin ini untuk cewek siapa, saya bilang. Padahal ya itu kan menurut penafsiran, jadi itu tidak salah, silahkan saja, tidak masalah. Mau berbicara tentang senja, tentang malam, tentang rindu, tentang apa dan ini dan itu, tidak masalah. Kalau dikatakan apa manfaatnya, sebenarnya pada